Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa IAIN Lok Sumawe. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah IT Perbankan dengan dosen pengampu Bapak Basrul MS. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Oke, langsung saja, inilah video presentasi dari kami. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Imam Fal, ketua dari kelompok ini, NIM 2019-41096. Kemudian ada Ferry Saputra, 2019-41089. Selanjutnya ada Zulfiani, 2019-41076. Wilda Zahara, 2019-41069. Kemudian ada Putriani, 2020-41055. Dan yang terakhir ada Intan Juwana, 2020-41015. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang pengantar IT. Pengertian komputer, suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan pengolahan serta bekerja secara otomatis. 3 istilah penting komputer. Yang pertama, input data, yaitu alat yang digunakan untuk menerima masuk data dan program yang akan diproses di dalam komputer. Yang kedua, pengolahan data adalah suatu proses pengumpulan, manipulasi dan proses data berdasarkan data yang dikumpulkan agar dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, informasi output merupakan keluaran atau tujuan dari sistem yang didapat dari input dan proses yang dilakukan. Pengertian hardware. Hardware merupakan salah satu perangkat ataupun piranti keras yang terdapat pada komputer ataupun smartphone dan perangkat elektronik lainnya. Dari sifat hardware ini masih bisa dilihat secara kasat mata ataupun secara langsung, sehingga bisa disimpulkan bahwa pengertian hardware adalah sebagai komponen komputer yang bisa dilihat secara nyata. Selanjutnya yaitu fungsi hardware. Secara umum, fungsi hardware dibagi menjadi beberapa bagian. Kemudian, pada bagian pertama, hardware berfungsi sebagai penerima input. Kemudian, dari fungsi input ini nantinya akan menjadi sebuah proses pengolahan informasi yang bisa berwujud data ataupun informasi. Setelah mendapatkan proses penerimaan data dan informasi, maka tahapan berikutnya adalah pengolahan. Selanjutnya yaitu jenis dari perangkat hardware. Yang pertama itu perangkat masukan. Nah, dari perangkat masukan ini contohnya itu keyboard, mouse, mic, scan, webcam dan lain-lain. Yang kedua itu perangkat pengolahan data. Contohnya itu perangkat ini antara lain FGA, RAM, power supply dan lain-lain. Yang ketiga itu perangkat keluaran. Contohnya yaitu perangkat ini antara lain monitor, printer, speaker, proyektor dan lain-lain. Yang keempat itu perangkat penyimpanan. Nah, di perangkat penyimpanan ini contohnya itu hard disk, flash disk dan lain-lain. Yang terakhir itu perangkat tambahan. Nah, dari perangkat tambahan ini contohnya itu modem.
Software. Software merupakan perangkat lunak yang menjadi satu komponen penting di sistem komputer ataupun smartphone. Software sendiri menjadi sebuah perangkat lunak yang berwujud program ataupun aplikasi yang mampu menjalankan semua perintah sesuai dengan fungsi masing-masing. Jenis-jenis software. Yang pertama berdasarkan jenisnya, yaitu sistem operasi. Contoh dari sistem operasi adalah Android, Apple iOS, Symbian, Linux, Windows, DOS, dan Unix. Yang kedua, bahasa pemrograman. Contoh dari bahasa pemrograman ini adalah Java, PHP, Microsoft Visual Basic, dan lain-lain. Yang ketiga, program aplikasi atau application program. Contoh dari program aplikasi adalah Microsoft Office, Adobe Photoshop, Canva, dan lain-lain. Berdasarkan dari distribusinya, yang pertama freeware. Freeware adalah perangkat lunak yang bisa digunakan secara gratis. Yang kedua, adware. Adware adalah perangkat lunak ini bisa didapatkan dengan gratis, namun ada kompensasi berupa iklan di dalamnya. Yang ketiga, spyware. Perangkat lunak ini dibuat khusus untuk memata-matai aktivitas dari pengguna komputer. Yang kelima, software. Software ini biasanya bisa didapat secara gratis dan dikembangkan dengan lisensi GPL. Yang keenam, shareware. Perangkat lunak ini digunakan untuk berbagi file gratis. Kemudian dari penjelasan di atas dapat kita ambil kesimpulan perbedaan hardware dan software. Perbedaannya ini sebenarnya bisa kita lihat sendiri. Perbedaan hardware dan software yang paling mendasar yakni dari fisiknya. Hardware bisa dilihat dan dipegang secara fisik, sedangkan software tidak bisa. Selain perbedaan juga terlihat dari fungsinya. Fungsi software yakni sebagai penghubung antara hardware dan user. Penggunaan hardware atau software sama-sama memiliki tujuan. Semua fungsi hardware ataupun software memiliki banyak sehingga dalam pemakaiannya ketika dikolaborasi akan mampu menghasilkan file ataupun data yang berguna. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Tentang manfaat internet. Banyak sekali manfaat internet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dalam bidang bisnis. Terkait dengan bidang bisnis sendiri, banyak sekali manfaat internet dan keuntungan yang dapat digunakan seperti pembuatan website, bisnis startup dan industri kreatif dan yang lainnya. 2. Bidang pendidikan. Di dalam bidang pendidikan sendiri, penggunaan internet adalah salah satu faktor penting yang membantu dalam proses belajaran dan pembelajaran. Penggunaan dapat mengakses dan mendapatkan berbagai informasi terkait dengan modul, artikel, jurnal, sepengetahuan umum, dan lain sebagainya. 3. Dalam bidang informasi. Saat ini banyak sekali informasi yang bermunculan melalui berbagai perangkat yang ada. Hal tersebut karena internet adalah penyedia sumber informasi yang dirasa lebih efektif daripada kita harus menonton atau memakai media elektronik seperti radio, televisi, koran untuk mendapatkan informasi yang berita aktual secara cepat. 4. Bidang kesehatan. Banyak sekali referensi kesehatan dan jasa untuk layanan pengobatan secara online. Hal tersebut merupakan bentuk manfaat internet dalam bidang kesehatan. Anda cukup dengan mencari berbagai kebutuhan. Seperti obat, resep gaya hidup sehat, dan rujukan rumah sakit melalui media internet. 5. Bidang sosial dan hiburan. Bidang terakhir yang banyak dimanfaatkan oleh generasi milenial adalah penggunaan internet untuk mengakses berbagai situs dan media sosial yang ada, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak negatif yang terdapat pada penggunaan internet yang tidak terkontrol atau termonitoring dengan optimal. Yang pertama, timbulnya cybercrime. Dampak negatif yang pertama adalah menimbulkan banyak kejahatan seperti kasus perentesan data atau penipuan online. Oleh karena itu perlu adanya pengamanan khusus untuk menjaga kerahasiaan
dari data pribadi Anda agar tidak mudah untuk diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, pembuatan dan penyebaran konten ilegal. Selanjutnya, di dalam internet juga berpotensi untuk menyebarkan konten berupa video atau tulisan yang mengandung unsur pornografi atau porno aksi, sehingga hal tersebut tentunya dapat mengakibatkan pengguna di bawah umur dapat melihat konten tersebut secara eksplisit. Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan selalu mengawasi penggunaan internet bagi para orang tua kepada anak-anaknya. Yang ketiga, penyebaran ujaran kebencian. Dampak yang berakhir adalah internet sebagai media untuk manipulasi atau mengembangkan praktik ujaran kebencian secara masif. Hal tersebut dikarenakan dalam internet sendiri masih kurangnya pembatasan konten yang dianggap berbahaya dan dapat menyebabkan adanya berita atau hoax. Salah satu cara paling efektif yang dapat dilakukan untuk memilih dan memilah konten, berita atau artikel yang menjadi sumber referensi yang lain. Pastikan juga untuk mencari sumber referensi yang terpercaya agar terhindar dari berita palsu atau mengarah pada ujaran kebencian. Sekian, terima kasih. Demikianlah akhir presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.